Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kutai Kartanegara, dan sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501731215. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kutai Kartanegara pada kelas 11 dengan materi menghindari perbuatan keji. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mungkin dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan absen dulu. Dengarkan namanya ya. Fauzia Febriani, Gea Isnanda, Hendra, Hadir. Jeffrey Nur, Hadir. Khalid, Hadir. Lisa Agustianur, Lutfia Nazma, M. Haikal Palembang Azhari, M. Fahrian Rizani, Muhammad Alim, Muhammad Al-Ramadhani. Selanjutnya Nur Zahiratun Naza, Nurul Hayati, Putri Bunga Artika, Siren An-Nabil, Serin Dita Aulia, Siti Jahra, Switi Winda Zahra Adinda, Wahyu Sahlevi, Yunita. Alhamdulillah. Baik, absensi sudah. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, sebelum belajar kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu nasional. Baik, mungkin anak-anakku silahkan berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana aku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan.
Baik, terima kasih. Kepada anak-anakku silahkan duduk kembali. Seperti biasa, rutinitas kita setiap pertemuan kita melanjutkan pembacaan surah pendek. Minggu lalu kita sudah membaca surah apa? Ad-Duha. Berarti selanjutnya setelah surah Ad-Duha surah apa? Al-Insyirah. Baik, membaca surah pendek surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, kita ingat-ingat kembali. Minggu lalu kita membahas tentang materi apa ya? Tentang hakikat terciptanya manusia, Pak. Oke, tentang hakikat terciptanya manusia. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Ada yang masih ingat? Pak, Ya, silakan. untuk menjadi khalifah atau pemimpin, Pak. Untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Selain untuk apa tadi ya? Untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin. Ada lagi? Ada yang masih ingat? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Putri. Untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Beri tepuk tangan lagi untuk Putri. Bagus. Alhamdulillah masih beberapa yang masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Kita bahas sedikit pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang hakikat terciptanya manusia. Poinnya adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama sebagai pemimpin khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah beriman atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Ada yang masih ingat nggak apa arti takwa? Saya, Pak. Silakan Lisa. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, Pak. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan lagi untuk Lisa. Luar biasa. Alhamdulillah masih ingat. Arti takwa adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menghindari perbuatan keji. Ini termasuk bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuannya adalah kita akan mempelajari menghindari perbuatan keji ini. Yang pertama adalah kalian nanti bisa diharapkan untuk menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32. Ada yang ingat apa surahnya? Apa bunyi surahnya? Wala taqrabuz zina. Artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nanti kita akan menganalisis Quran surah Al-Isra ini. Kemudian memahami makna perbuatan keji dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nanti kita akan mencari. Bapak harapkan kalian bisa memahami makna perbuatan keji ini dan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perbuatan keji yang harus dihindari. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan sikap menghindari perbuatan keji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat atau mampu membuat produk berupa poster dengan kreativitas kalian tentang bahaya perbuatan keji. Nah, jadi sebelum masuk materi, Bapak pengen tanya sih, kenapa Allah itu melarang kita untuk mendekati zina? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih Allah melarang kita untuk mendekati zina? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak.
Oke, Siti Zahra. Bisa merusak mental, Pak. Karena bisa merusak mental. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang mau menjawab? Ya, Pak. Oke, silakan Roma. Karena bisa merusak akal, Pak. Karena bisa merusak akal. Bentar, Bapak tulis dulu deh biar ingat. Oh, sorry. Bapak tulis dulu ya. Tadi dikatakan sebagai apa? Kenapa Allah melarang kita mendekati zina? Yang pertama adalah untuk merusak mental. Apalagi? Merusak akal. Mental, akal. Oke, apalagi? Ada lagi? Ayo, Pak. Silakan Jepri. Karena bisa merusak kesehatan, Pak. Bisa merusak kesehatan. Ya, bolehlah. Ada lagi? Tidak ada? Ya, Pak. Ada lagi? Karena bisa merusak nasab, Pak. Bisa merusak nasab. Menarik sekali kita bahas. Ada lagi? Menjawab? Oke, cukup. Kita membahas ini dulu sebentar. Kenapa sih Allah melarang kita untuk mendekati zina? Yang pertama adalah bisa merusak akal. Kemudian yang kedua bisa merusak kesehatan. Kemudian bisa merusak mental dan bisa merusak nasab. Nasab artinya apa? Keturunan. Ini yang bahaya. Makanya kalau seandainya kalian wabillahi min dzalik, semoga Allah menjauhkan itu dari kehidupan kita atau dari pribadi kita, jangan sampai kita termasuk atau tergolong orang-orang yang mendekati zina. Yang sering kita lihat adalah ketika orang-orang berbuat zina, banyak efek sampingnya. Makanya itu alasan Allah setiap melarang sesuatu atau mengharamkan sesuatu, pasti ada hikmah di baliknya. Karena apa? Karena setiap larangannya itu memang dapatkan konsekuensinya. Salah satunya adalah ketika kalian berbuat zina, konsekuensinya otomatis bisa merusak kesehatan. Banyak yang melakukan perzinahan itu kena penyakit. Ada yang tahu penyakit apa yang biasa orang, yang pernah kalian dengar? Kena HIV. HIV/AIDS ini menular ya, menular dan berbahaya sekali. Dan belum menurut penelitian belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit HIV ini. Maka dari itu kita semua berhati-hati untuk agar tidak termasuk atau masuk ke dalam perbuatan keji seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Menghindari perbuatan keji, pedoman dari Al-Quran. Dalam perjalanan hidup, kita senantiasa dihadapkan sebagai pilihan. Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan arahan jelas agar kita senantiasa berada di jalan kebaikan. Salah satu pedoman penting adalah menghindari perbuatan keji yang terdapat di dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Selanjutnya, ayat ini bukan sekedar larangan, melainkan peringatan keras tentang bahaya perbuatan keji. Salah satunya tadi efeknya ya. Makanya kata Bapak tadi di awal, kalau Allah sudah melarang perbuatan itu, kalau kita berani melawan perintah Allah, siap-siap menerima konsekuensinya. Selanjutnya, mengapa zina disebut perbuatan keji dan jalan yang buruk? Kenapa ya? Jawabannya, zina secara spesifik disebutkan karena dampak negatifnya yang sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Jadi yang rugi itu ketika melakukan perbuatan yang buruk, efeknya itu bukan hanya kalian sendiri yang merasakan, tapi berdampak juga ternyata ke masyarakat. Yang pertama bisa merusak keturunan, mengaburkan nasab dan hak-hak anak. Ada yang ingat nggak kira-kira kenapa bisa merusak nasab? Ketika kita melakukan perbuatan yang keji atau perbuatan zina, itu bisa merusak keturunan. Seperti yang dijawab oleh teman kalian tadi. Karena bisa merusak apa? Struktur nasab. Seharusnya binnya itu bin bapaknya atau binti bapaknya, dikarenakan hamil di luar nikah, akhirnya nasabnya berganti menjadi bin atau binti ibunya. Nah ini yang hati-hati. Kasihan. Dan yang kemudian selain nasabnya ke ibunya, ada lagi satu yang tidak didapatkan oleh anaknya ketika lahir, yaitu mendapatkan warisan. Jadi anak yang bernasab kepada ibunya, dia tidak berhak mendapatkan warisan ternyata. Lanjut.
kita coba ice breaking dulu ya. Sepertinya ada yang mulai ngantuk. Siap? Ikutin ya. Are you ready? Ya, lebih semangat lagi. Sekali lagi, semangat yuk. Oke, thank you. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik. Selanjutnya, kita di sini akan membentuk kelompok yang kemarin Bapak sudah bagi ya. Masing-masing kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya adalah membuat proyek atau membuat karya. Masing-masing nanti akan membuat poster sesuai dengan arahan yang ada di soal ini. Silahkan untuk kelompok 1. Silakan dikerjakan. Bawa HP-nya semua kan? Silakan kalian baca soalnya, instruksinya bagaimana. Dan nanti di akhir, Bapak harapkan kalian bisa mempresentasikan hasil karya kalian. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan untuk pembuatannya. Bisa dibagi tugasnya masing-masing. Ada yang mencari gambar, ada yang membuat template, ada yang mencari materi. Silakan dibagi orang-orangnya untuk pengerjaan tugasnya. 30 menit dari sekarang. Ya, apa nak? Apa? Itu satu orang cari template-nya, cari gambarnya, satu orang cari materinya, biar cepat. Silakan cari materinya. Satu orang coret-coret aja dulu. Nanti baru diserahkan ke editornya. Tunjuk satu orang editornya. Kelompok 3, editornya siapa? Haikal ya. Oke. Silakan yang lain cari gambar atau cari materi. Baru ditransfer ke Haikal sebagai editor. Kelompok 4, editornya siapa? Putri Bunga, oke. Putri Bunga. Silakan tunjuk satu orang moderator dan pematerinya ya. Untuk pertanyaan boleh cukup satu aja, satu sesi saja. Kasih, terserah, bebas mau random, mau kelompok mana saja yang tanya, diberi kesempatan satu.
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan maju. Ya, cepat. Waktu kita terbatas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Satu yang mau berdiri. Nama saya Muhammad Alif. Saya Rukia Nasna, saya Fauzia. Saya Marian Diani. Saya Rizky Nur. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan saudara kami yang berposter dan bertemakan tentang miras atau pemarti yang disampaikan kepada saya menurut Firman. Baik, saya akan menjelaskan mengapa orang suka minum alkohol. Biasanya karena efek relaksasi dan kepercayaan diri. Alkohol bersifat depresan yang dapat memberikan rasa tenang, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam situasi sosial, melarikan diri dari masalah. Beberapa orang menggunakan alkohol sebagai cara sementara untuk melupakan stres, kesulitan, atau masalah hidup. Keinginan sosial, alkohol sering dikaitkan dengan acara sosial, berkumpul dengan teman, atau acara perayaan. Biasanya ada perubahan keadaan emosi. Alkohol memicu euforia, mengurangi stres, dan memberikan sensasi kesenangan yang membuat orang ingin mengkonsumsinya lagi. Oke. Tanda-tanda ketergantungan kecanduan alkohol. Keinginan kuat untuk minum. Ada dorongan atau keinginan yang terus-menerus untuk mengkonsumsi alkohol. Kehilangan kendali. Sulit atau tidak mampu mengatur jumlah alkohol yang diminum. Waktu yang dihabiskan untuk alkohol banyak terbuang untuk mendapatkan alkohol atau memulihkan diri dari efeknya. Masalah berat. Gagal memulihkan memenuhi tanggung jawab dalam kerja, sekolah, atau rumah akibat mengkonsumsi alkohol. Gejala putus alkohol mengalami gejala fisik seperti gemetar, mual, dan berkeringat ketika tidak meminum. Membutuhkan jumlah alkohol yang lebih banyak untuk mencapai efek yang diinginkan. Dampak negatif alkohol. Kesehatan fisik, kerusakan organ seperti hati, gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan peningkatan risiko kanker. Kesehatan mental, gangguan memori, kerusakan fungsi otak, dan masalah kejiwaan seperti depresi dan kecemasan. Dampak sosial, meningkatnya konflik interpersonal, kebohongan, masalah keluarga, dan penurunan kinerja di lingkungan kerja atau sekolah. Masalah fisik yang berbahaya, menggunakan alkohol di situasi secara fisik berbahaya seperti saat mengemudi atau berenang. Apa yang bisa dilakukan? Mencari bantuan profesional. Seseorang yang tergantung pada alkohol perlu mencari bantuan profesional medis atau konselor kecanduan. Mendukung lingkungan yang positif, memberi dukungan kepada orang terdekat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami berikan jawaban, bukan perhatian, apalagi pastikan. Siap. Apakah ada yang mau bertanya? Siap. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Saya Pak, Oke. apa saja dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjang dari konsumsi alkohol? Jangka pendek, hilangnya kendali diri, mual dan muntah, penurunan kesadaran, resiko kecelakaan misalnya saat mengemudi. Jangka panjangnya, kerusakan hati atau sirosis, gangguan otak dan sistem saraf, penyakit jantung, atau kanker mulut hati, kerongkongan. Oh, kerongkongan. Oke. Sudah? Cukup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kelompok 1. Luar biasa.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa. Karya-karya kalian sangat luar biasa. Jadi nanti Bapak harapkan nanti karya-karya kalian atau karya teman-teman kalian posting di sosial media kalian, di status WA, story IG, story Facebook, story apa lagi, story TikTok, ya. Bolehlah kalian sharing gitu. Siapa tahu melalui postingan ini ada orang yang membacanya, kemudian merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sehingga dia sadar, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kita nggak tahu namanya hidayah itu datang dari mana. Tetap dari Allah, tapi melalui siapa gitu. Makanya posting saja. Siapa tahu itu menjadi jalan dari orang tersebut mendapatkan hidayah. Baik, selanjutnya untuk anak-anakku terakhir sebelum menutup, silahkan kalian tulis masing-masing di buku tulis kalian. Waktunya kurang lebih cukup 2 menit saja. Sudah siap bukunya? Silahkan kalian tulis apa komitmen Anda agar terhindar dari perbuatan zina. Silahkan kalian tuliskan apa komitmen Anda. Waktu dimulai, nanti dikumpul ya. Satu menit lagi. Silahkan dikumpul di ketua kelompoknya yang tadi, moderatornya. Ayo, silahkan dikumpul. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Dikumpulkan. Oke, Bapak akan ambil. Kelompok 1 sudah. Oke, langsung aja dengan bukunya, nggak apa-apa. Nusa kertas 1 lembar juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, lanjut. Karena sudah terlanjur, udah nggak apa-apa. Yang penting sudah ada namanya. Baik, karena waktu kita sudah habis, pesan Bapak 1, tolong jaga diri kalian, tolong jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Menjauhi perbuatan zina atau perbuatan keji. Beri nama kasih yang terbaik untuk orang tua kalian dengan cara tidak mengecewakannya. Dengan cara apa tadi? Menjaga diri kalian dari perbuatan-perbuatan yang kalian sudah tulis tadi. Ya, kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan keji. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan dengan materi menghormati guru dan orang tua. Insya Allah nanti juga kita akan membuat proyek video bagaimana tentang adab menghormati guru dan orang tua. Insya Allah nanti kita akan membuat proyek itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.